Arif ini merupakan putra daerah wilayah Sidrap Timur yang ingin mewakafkan dirinya untuk Sidrap 5 tahun ke depannya. Selama 10 tahun beliau memimpin wakil ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Begitu banyak bantuan-bantuan dan aspirasi yang dibawa di desa Kalosi Alau ini. Untuk periode ketiga beliau terpilih sebagai ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi karena kecintaan kepada masyarakat Sidendren Rapang, Bapak Haji Sarudin Arif menanggalkan jabatan sebagai ketua DPR untuk kembali mewakafkan dirinya untuk Sidendren Rapang yang kita cintai ini, agar masyarakat Sidendren Rapang jauh dari kemiskinan, agar masyarakat Sidendren Rapang lebih sejahtera ke depannya, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sarkana andalan hati Kalosi Alau Pacimpo Dua Bidue. Oke, terima kasih. Bapak-bapak dan ibu-ibu perlu ketahui bahwa Sarkana punya program, ada BPJS gratis. Terpuji bu BPJS tepuk tangan, terpuji. Beberapa hari lagi kita akan melaksanakan pemilu kada, yaitu pilkada bupati dan pilkada gubernur, yang insya Allah tanggal 27 November 2024. Yakin dan percaya dengan kekuatan kita semua dan semangat kita semua, Sarkana akan menjadi pemenang pilkada di tanggal 27 November 2024, insya Allah. Kami hanya sampaikan bahwa mari kita sempurnakan kemenangan itu dan kebersamaan itu untuk memilih dan mencoblos serta menjaga TPS kita masing-masing nantinya pada pilkada ini. Semangat kebersamaan dalam nuansa Saromase dan menang bersama itu tetap kita ciptakan. Abaikan kampanye-kampanye hitam dari orang-orang yang tidak menyukai kandidat kita, karena kemenangan itu sudah dekat, insya Allah. Harapan kita, kebersamaan kita itu akan kita buktikan di tanggal 27 November 2024 nanti. Iya tahu dua Bu, banyak sekali pengorbanannya. Kalau Pak Sahar atau SAR itu dia terpilih menjadi Ketua DPR Provinsi Sulawesi Selatan. Ayasan nih Pak, Ketua DPR Provinsi Sulawesi Selatan. Dia adalah orang nomor 3 di provinsi. Nomor 1 adalah gubernur, nomor 2 adalah wakil gubernur, nomor 3 adalah ketua DPR. Dan Ibu Nurkana juga rela mengundurkan diri. Nasalnya itu tahu Pak Ketua Kepala Dinas kita itu eselon 2, tapi rela mengundurkan diri demi mencintai masyarakat Kabupaten Sidendren Rapang agar masyarakat sejahtera dan pembangunan. Mari kita bersatu padu. Mari kita menyatukan hati dan tekad kita untuk mengantarkan Sarkana menjadi Bupati Kabupaten Sidendren Rapang 2024-2029. Kapan lagi kita ini ada putra daerah terbaik dari timur yang akan maju nanti di pilkada tahun ini. Tiga PPW Pak Timasidi. Ya, waktu nama koke kita hilangkan ada pendapat bahwa orang timur tidak bisa. Kita akan tunjukkan bahwa orang timur bisa jadi bupati. Iya. Nasabahku menurut penilaian saya sebagai partai pengusung, saya dari Partai Persatuan Pembangunan, 14 visi misi ini sudah menjawab permasalahan masyarakat secara keseluruhan. Kemana nih Kero? Selanjutnya kami undang salah satu tokoh pendidik yang juga untuk memberikan sedikit testimoni untuk pasangan Sarkana. Kami undang Bapak Andi Hamzah, dipersilakan dengan hormat. Saya hadir di Tanah Kedong mulai tahun 2073.
Jadi 73 saya sudah ada di Tandukede, Kecamatan Bukitulu. Jadi kalau di Kalosi Alau dan Kecamatan Bukitulu, khususnya Piturasi saya kira tidak asing bagi saya. Karena saya itu mantan mulai dari guru SD, guru SMA, Indrakarya 45, sampai dengan di perguruan tinggi Pedalawan, sampai jadi kancang 8 tahun di Kecamatan Bukitulu. Bapak Sar kena memasukkan program pendidikan karena adinda saya ini adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Indrapan dan salah satu Kepala Dinas yang berhasil mengangkat sidrap di tingkat nasional adalah beliau adalah Haji Nurkana Sarkana 2. Kemudian selanjutnya Bapak Sarudin mengangkatkan dia bagaimana dia masukkan dalam pendidikan karena beliau ini ada anak petani. Anak petani itu awalnya dari nol, ya, lewat dengan pendidikan sehingga beliau mampu bisa bersaing dengan teman-teman lainnya, rekan-rekan lainnya, sehingga dia jadi pengusaha sukses, dia menjadi politik yang terbaik. Mari kita bersatu untuk pilkada tahun ini untuk memenangkan pasangan Sarkana. Bagaimana Ibu siap, Bapak Ibu siap? Ya. Kemudian Bapak Ibu, saya hadir sebagai insya Allah menjadi wakilnya Pak Saharudin Arif untuk melengkapi beliau. Sebenarnya beliau sudah pas berapa, ya, sudah kepemimpinan ada, kemudian bergaul dengan masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang tua, kemudian mampu memanage dan lain sebagainya. Apa ini sudah Pak sebenarnya dari beliau. Tapi untuk lebih melengkapi, maka Partai Nasdem dan beliau sepakat untuk mengambil saya sebagai wakil bupatinya insya Allah. Kenapa saya bisa mewakili beberapa unsur? Yang pertama, saya berasal dari birokrasi, dari pemerintahan, ya. Saya berhenti dari pemerintahan hanya karena saya dipanggil oleh Partai Nasdem dan Pak Saharudin Arif untuk jadi wakilnya. Selama 32 tahun saya sudah mengabdi di Kabupaten Sidrap sebagai ASN, ya, dan sudah beberapa tempat yang saya tempati untuk mengabdi. Yang pertama adalah saya pernah 11 tahun sebagai pucuk pimpinan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 4 tahun sekretaris, 7 tahun kepala dinas. Salah satu tokoh kita di depan mengenal saya pernah membawa anaknya lomba di tingkat provinsi, ya Pak ya. Apabila memenangkan pilkada ini juga akan menata pemerintahan ini lebih bagus. Pak Sahar berpengalaman di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan selama 10 tahun, berpengalaman dalam bekerja sama dengan semua SKPD provinsi, kemudian saya salah satu pimpinan SKPD juga OPD, maka kami sudah tahu persis bagaimana jalannya pemerintahan 5 tahun terakhir ini di Kabupaten Sidrap. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya berbicara tentang pemerintahan. Jadi insya Allah saya dengan Pak Sahar sudah berkomitmen bahwa dalam mengangkat jabatan, baik itu kepala sekolah, kepala dinas atau jabatan eselon 3, 4 dan eselon 2 itu insya Allah kita akan melihat kemampuan dari teman-teman ASN. Kita tidak akan melihat karena kita suka dia atau kita benci dia, atau yang jelas kalau prinsipnya Pak Sahar, insya Allah kalau kita menang, kita akan menang bersama. Dena gaya sama kada si benci-benci, tapi kita berusaha bahwa kita akan merangkul semuanya sehingga jalannya pemerintahan Kabupaten Sidrap akan lebih bagus. Semuanya punya komitmen. Kalau Kalosi Alau, Desa Kalosi, Tacimpo, Kode Cawi, Kecamatan 2 Pitue, dari 27.000 wajib pilih, maka orang 2 Pitue akan bersama-sama sekitar 85% untuk Sarkana. Siap? Karena selama 10 tahun saya jadi anggota DPRD Sulawesi Selatan, saya yang rajin datang menemui keluargaku semuanya.
Saya yang rajin datang alaku. Betul? Saya selama 10 tahun tidak membatasi jarak. Siapapun, anak-anak, kalulu, anak darah, janda, duda, nenek-nenek, kakek-kakek yang mau telepon saya silahkan. Tidak masalah. Karena tugas saya sebagai wakil rakyat sudah saya jalankan dengan baik. Seandainya dia ule pigawi tugasku si bawa madeceng, dia kepingin keluarga aku tu doka aku kalau sialau. Yang pertama, kenapa saya selalu mengikuti Pak calon bupati mulai dari DPR. Saya selalu sama-sama. Setiap malam saya dari alas Selewoy sampai jam 1 jam 2. Itu selalu sampai jam 2 beliau pulang. Tapi kalau saya jam 12 karena saya sudah 62 tahun. Beliau baru 40 tahun. Jadi kalau saya ikuti beliau nanti saya sakit. Yang kedua, beliau ini kita tahu ini orang apa nih? Orang dari mana? Tandu Tedot tuh meloturu nggak? Dia tuh gawat di Tetodo Saliwan Nero apa sekaput tanah. Bayangkan nih 5 nih setiap tahun nih sidrap napana atau wilayah timur 5 ya kok ketua DPR ketua DPR dawe dewa di Mangunanggara macam aku beti aku kue ketua DPR Nasdem Bupati Nasdem itu insyaallah. Jadi melotulunga tanggal 27 ada kali selesai angka malis si makan sijiku Pak angka wakali nggak kue makan angka sijiku namo ya apa kutoiro tapi dukungnya bisa di sana teman keluarga kurnia oke 2 kabupaten untuk provinsi Niger wakilina topolke gero tadi dukung nih cocok nih oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, singkat dan jelas. Saya sebelumnya ucapkan banyak terima kasih kepada Kalosia Lau dan Amas Sangat Tacimpo berkat dukungan tak kemarin angka hadir li supemang mitaki siruntu manang berkat dukungan tak itu mencapai suara kita suara tertinggi se-Kabupaten Sidrap. Alhamdulillah kita sudah mengukir sejarah dari timur. Selanjutnya sejarah kedua yang akan kita ukir baru pertama kali ini seperti yang dikatakan tadi mantan camat Dua Pitue bahwa sejarah baru pertama kali dari timur ada yang menjadi bupati insyaallah 2024. Maka dari itu Bapak Ibu kita sebenarnya dari Dapil 4 ini termasuk pemilih terbanyak kege piwatu kodena yasidiwi si Kampota yang akan memperjuangkan kita ke depannya. Sebelumnya saya mulai ada yang mau bertanya kira-kira apa masalah di sektor pertanian, infrastruktur, pendidikan, kesehatan yang kira-kira nanti kong katoto kumendre iya romelo lo pada cengi. Ada yang mau bicara? Sini. Pertama menurut saya penting Bapak untuk lebih menekankan kepada pengembangan sistem pendidikan saat ini. Di mana kita lihat banyak siswa baik di tingkat SD, SMP maupun SMA yang kurang memiliki minat dalam membaca serta kemampuan literasi dan numerisasi yang memadai. Banyak siswa yang hanya berfokus pada kelulusan tanpa memahami pentingnya pelajaran tersebut. Dan saya mengusulkan agar Bapak untuk mempertimbangkan kembali program pengembangan literasi di Sidrap yang seperti program Putena. Karena di lingkungan saya Pak masih ada siswa kelas 5 SD yang tidak pintar membaca, tidak pintar menulis, dalam pikirannya hanya yang penting lulus, sudah lulus, terserah. Ya. Mungkin sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya memang waktu tenang BPJS keren. Maka ang ketua dia makutan maka dah 3 dia gratis Pak orang yang makan aja Kak. Ya. Karena gratis nah sendiri Kak. Makan nasang BPJS mandiri. Ya. Tahu kan nasang sendiri maka ya bisa gitu berapa kecilnya aku tenang. Ya. Berapa? Kita tepuk tangan dulu. Yang kedua, magi kawan yang terinono. Saya akan mendengarkan Mak Kokoe.
benar-benar anak satu. Bah, makanya apa isa nagabaina nono jargana 61. Oke. Yang pertama soal BPJS. Salah satu program Rusdi Masa yang dulu di tahun 2013 ke 2018 dulu waktu melasaki dia kata aja ibu bawa mi KTP tak kata dia kata aja kalau ke rumah sakit tak ya tak 2018 berhenti lanjut 2019 sampai 2024 sekarang berhenti. Ada dua kategori BPJS, BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan. BPJS kesehatan ada tiga cara pembayarannya. Satu, mandiri, hiasa mandiri, bayar tendiri-tendiri. Gitu? Ya. Yang kedua, ada namanya PBI APBN, PBI APBD. PBI APBN itu dibayar oleh negara dan dibayar oleh pemerintah provinsi. Nah, jadi yang banyak setelah berhenti angka beruntung aku kis ada kis. Nah, sekarang kis di Sidrap hanya ada 20.000 orang. Nah, sementara orang yang tidak punya BPJS ada kurang lebih 147.000 orang. Dari jumlah penduduk 321.000 orang. Nah, Pak Kutanana nangis salah surat kue bagaimana BPJS gratis itu. Nah, Pak Anjak yang kelingana. Kalau saya terpilih sama Winur Kana Bidantini di Komisi 1, Abdurrahman, Pak Basri dan anggota dewanku yang lain, 35 anggota dewan Sidrap, 26 anggota dewan dukung nggak? Tak. Begitu saya minta anggaran BPJS, maka anggota dewan itu pasti setuju. Lalu yang mana digratiskan? Yang digratiskan semua masyarakat Sidrap yang belum punya BPJS. Berapa jumlahnya? 147.000 orang. Berapa kalau mau dibayar semuanya? 70 miliar setahun. 70 miliar setahun. Dari mana uangnya? Saya sudah minta di Kementerian Sosial, BPJS, Kementerian Kesehatan, minta PBI APBN 30%. Sudah oke nih. Saya sudah siapkan anggaran provinsi, namanya PBI APBD provinsi 20%. Tak berarti sudah 50%. Berarti APBD kabupaten sisa membayar berapa? 50%. Tidak apa-apa kalau saya bupati dan wakil bupati kasih anggaran 30 miliar setahun untuk 147.000 orang Sidrap, tapi dena gaga persoalan kolowi rumah sakit. Cocok? Jadi yang mana? Nanti yang mandiri juga kita take over menjadi gerak. Pahami? Yang tidak punya BPJS akan dikasih BPJS gratis. Yang punya mandiri akan digratiskan juga. Mengerti? Betoni peleku menunggaki. Bekoi. Iwanya jolor menunggain, apalagi nanti gratis kan? Cocok sih. Pak Indra memang. Ya, cocok. Oke. Mana sini Bung? Tak? Kalau saya terpilih, Kode Cawi
saya akan konsentrasi di bidang pertanian. Bidang pertanian karena 95% masyarakat Dua Pitue Sidrap kerjanya di sektor paga. Oke. Maka kalau saya terpilih, satu, pupuk saya lancarkan kembali dan tambah dosisnya. Setuju? Dan cara pengambilan pupuk saya mau rubah. Dia pada makukui. Bawa nih duit, bawa nih KTP, bawa nih kartu keluarga, bawa nih kartu tani, le fotokopi. Kita Langi. ah Ini saya langi. aga jero pengecer meloki kerja apa kawin mikir apa beli pupuk. Jadi saya mau rubah caranya, pupuknya terpenuhi, lancar, dan birokrasinya, persyaratannya tidak usah susah. Setuju? Lalu pupuk lancar. Yang kedua, untuk petani, bantuan benih gratis. Setiap tahun saya membuatkan program benih mandiri gratis. Setiap tahun ada bini baru. Oke? Racun balau, lasuloli setiap tahun akan saya anggarkan. Setuju? Yang keempat, irigasi yang tersier, sekunder, salo, kita akan keruk semuanya supaya irigasi kita lancar. Cocok? Yang kelima, jalan tani. Semua jalan tani, jembatan gantung sebagai sarana produksi pertanian kita, saya semua perbaiki semuanya. Ya kudega anggaran nama tu contoh masih kalah ada nih anggota oko bampeng nih, oko pakai salo masih kalah ada nih pakai jalan tani tak na mendre dia pegang duina tak dia pegang anggarana lo kiri nggak bawa nyoto tak ala ko eskavator, ala ko loader, ala ko palilu, ala ko doser soro nih kutu boleh kayak batuna tanam kok je nama cewek mau juru bila betul? Oke sih ya kok dia agak duina iya roh yasan amel orang peduli. Sawah tak ada hujan, kita di Tacimpo ada di Bola Telue ada tak? Masa kita galuta Bola Telue si Sambu si bawa agak senero ko bila roh agak senero losi itu semua sawah tak ada nanti saya mau program listrik masuk sawah di situ biar bukan irigasi melo mana na patue koro galungnya pakai apa listrik masuk sawah ayasan listrik masuk sawah pun tak arwani desa lo jamai arwani desa berhasil nih Oke jalan tani patamangi kak tiang listrik patamangi kabel iya tugasku matu bupati pertama tiang listrik si kabel aku galungnya tugasnya pun naik galung borki si bawah kilometer tak listrik kayak bukan kayak tanya iya mana pakai tak angke bor celup naik tak ke bor celup naik aku makanya iya pakai kolisa tanete ala kuang bendoro oke manyaman tau boleh kawan nih pajalele amparita ya so pajalele masih makanya mana ninggal nate koro ya oke listrik masuk sawah kemudian yang terakhir harga gabah kaning harga gabah insya Allah kalau bupati peduli, kalau pemerintah peduli, maka akan dilakukan komunikasi ke Perpadi Pak Pobere. Saya akan kumpul Pak Pobere 1 bulan sebelum panen raya, dan saya akan bagi tugas dengan Pak Pobere yang membeli
di Kalosi Alau Tacimpo Kalosi bagaimana mengatur harga, jangan rugikan petani, papa bere juga untung. Cocok? Dan saya akan jaga harga gabah berdasarkan harga eceran tertinggi pemerintah. GKP gabah kering panen 6.500 sampai 7.500 per kilogram. Selanjutnya BPJS gratis sudah, pendidikan unggul sudah. Program saya sama Ibu Nur Kana, saya mau anak Sidendring Rapang semuanya berhasil. Saya mau ini mana tomato aku napa menari anak sekolah, apa ya ko galung bola oto ya pa menari capu. Yang tidak habis adalah agama dan sekolah. Betul? Maka kalau saya bupati, tidak boleh ada orang sidrap yang berhenti sekolah gara-gara tidak ada uangnya orang tuanya. Oke? Si bawah yang rodena temai masih sekolah. Angka nange pakutanana anak-anak di Batiar, literasi dan numerisasi. Saya mau rubah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bukan hanya mengejar ranking, tapi bagaimana etika, akhlak, adab, cara membaca, terutama mendidik anak-anak hal yang sederhana. Contoh, hargai orang tua, hargai bagaimana tidak membuang sampah sembarang. Tak? Karena saya mau si Dendeng Rapang ini seperti tadi ayat yang dibacakan Pak Ustaz, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11. Saya mau orang terangkat derajatnya karena beriman dan bertakwa dan berilmu tinggi. Cocok? Jalan mulus. Jalan mulus. Setuju diperbaiki jalanan tak? Oke sih. Nanti mulai dari Pakatetengi sampai di Salo Malori. Sampai di Salo Malori semuanya jalan poros bercahaya dengan lampu jalan. Cocok? Kemudian pengelolaan sampah agar orang tua tidak, agar anak muda tidak sembarang membuang sampah di ledeng dan di salo. Nanti pengelolaan sampah harus kita urus. Lalu selanjutnya pasar Tandru Tedong saya mau rapikan supaya menjadi, karena Tandru Tedong ini sudah menjadi iya tuh di Sidendre rapat tak bagi kota tak dek napa ada wajo itu kere wajo tahu sengkai bawah itu sidi marwa Tandru Tedong, marwa Rapeng, marwa Pangkejene, Amperita. Coba nama sidi mana ngiro sidi perkotaan. Oi macet Tony tak. Karena Tandru Tedong bukan lagi desa seperti 10 tahun yang lalu. Tandru Tedong, Kalosi, Tacimpo, Kalosi Alau sudah mulai beku sambung. Maka pengelolaan kotanya harus kita rapikan. Oke, setuju? Lalu selanjutnya sidrap aman dan religius. Ayah sesidrap aman dan religius. Pegawai sara, guru mengaji, imam, BKMT, kelompok-kelompok pengajian, tokoh adat, adat istiadat keluarga kita yang di Tolotak harus sama-sama kita kuatkan. Betul? Ya kalau anggarkan kita 100 itu si di bola, dek nama tanah si tongena, tak gampang. Nilai rotasi di juta si di bola. Ya ko 100 bola ko bampengnya berarti 100 juta anggaran aku.
Oke, peternakan. Selanjutnya peternakan, perikanan, perkebunan. Perkebunan Tacimpo, kalau sialau, kalau si tidak ada midara. Tidak ada darah. Program Sarkana satu, kesehatan BPJS gratis. Setuju? Dua, pendidikan supaya orang Sidrap terangkat derajatnya dengan ilmu. Setuju? Yang ketiga, jalannya semua bagus dan mulus. Setuju? Yang keempat, pertaniannya, perkebunannya, peternakannya, perikanannya semuanya lancar. Yang kelima, pasarnya bagus. Yang keenam, semuanya masyarakat Sidrap aman dan sejahtera. Selesai urusan. Yang mau ditodo nanti kita jolo ya. Yang mau ditodo 2 lembar mau ditodok. Lembar pertama gubernur dan wakil gubernur. Kode cawi iya gubernur si bawaku. Waktu nalena gubernur iya wakil ketua DPR. Tobone anggota aku lah dak. Pada ke anak muda. Terus iya wakil gubernur si Kampota. Onangnya na telepon nga maka da kakak Sar melo angka anak na Jokowi lo makampanya Kiko Sidrap anak na Jokowi ta maka da maka din lo kampul lagi maka da no melo sampai kakak Sahar tanggal 20 sira matu anak na Jokowi si bawa Andi Sudirman si bawa Bupatma melo makampanya ngako Sidrap tanggal 20 sira ma tu piuli sulo pangkajen ne sapar nyonro menjal do oko garapeng atau oko gepangkajen ne taja ni kareba macam pemamu mana anggota lo. Oke? Ya, karena itu kampanye Akbar mungkin kampanye ideologis tapi Akbar. Jadi tanggal 29 untuk gubernur sepakat nomor urut. Oke. Apa iya aja nanti laskangi. Tadi tu tisangi, tadi tu sikampota. Ya, oke. Lalu selanjutnya bupati. Ya koye aja nah. Ya koye gitu nah. Tak? Iya na bawa lo jelaskan ini, oke? Coblos nomor urut 2. Nomor urut 2.